Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Sabtu 3 Desember 2022, Tuhan telah mempertemukan kita kembali supaya kita mendapatkan kekuatan lewat firman yang akan kita dengar. Renungan hari ini berjudul, Musuh ialah jendela Tuhan bagi kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 6 sampai 10. Sekarang kita akan membaca sebuah ayat dari Injil Lukas pasal 6 ayat 35, demikian bunyinya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara, Abner adalah Panglima Saul, Raja Israel, yang tentunya turut memusuhi Daud. Abner menjadi sosok yang memegang peranan penting dalam setiap pertempuran antara keluarga Saul dengan keluarga Daud. Tetapi kekecewaan Abner kepada Isboset, anak Saul, membuatnya berbalik memihak Daud dan bersumpah untuk menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Kisah berlanjut dan Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud tak pernah berpikir bahwa Tuhan akan membuat situasi berbalik arah, yaitu orang yang memusuhinya di peperangan justru menjadi akses terbesar untuk memunculkannya sebagai Raja Israel. Kita sering berpikir bahwa musuh tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang baik, melainkan hanya membuat hidup kita lebih buruk. Tetapi melalui kisah ini, Tuhan mencelikan mata hati kita bahwa di balik kata musuh dalam tanda kutip, terdapat jendela Tuhan yang terbuka untuk membuat kita melakukan terobosan pandangan sehingga bisa lebih memahami kehendak Tuhan. Tetapi seringkali kepicikan pikiran kita atau kemarahan membutakan mata hati kita. Saudara-saudara, sesungguhnya seringkali kita tidak mengerti jalan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi keterbukaan hati membuat kita jauh lebih mudah untuk bisa memahaminya. Semakin luas keterbukaan hati kita, semakin jauhlah jangkauan pandangan mata rohani kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa Tuhan tidak begitu saja mengizinkan orang-orang yang membenci dan menyakiti hati tanpa ada maksud Tuhan di dalamnya. Di manakah kebesaran sebuah pengampunan tanpa adanya hati yang terluka? Di manakah teladan kasih yang sempurna tanpa hadirnya musuh dalam hidup? Yesus dikelilingi oleh mereka yang berteriak dengan penuh kebencian, "Salibkan dia!" Tetapi dengan membiarkan diri disalib, disitulah kasih yang agung ditunjukkan. Yesus tidak bereaksi terhadap kebencian dan caci maki yang dilontarkan kepadanya, melainkan membiarkan dirinya diperlakukan sedemikian rupa sampai rencana Bapa digenapi di dalam hidupnya. Demikian pula dengan Daud ketika Simei mengutuki dan melemparinya dengan batu. Kisah ini dapat saudara baca dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. Hal ini menimbulkan kemarahan besar Abisai, pegawai Daud. Tetapi Daud hanya berkata, "Biarlah ia mengutuki." Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, "Kutukilah Daud," siapakah yang akan bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" 2 Samuel 16 ayat 10. Lalu Daud melanjutkan perjalanannya sementara Simei terus mengutuk. Bukankah banyak di antara kita bereaksi seperti Abisai yang penuh dengan kemarahan
dan ingin menghentikan perjalanan untuk sekedar membalas sakit hati yang ada? Saudara-saudara, selama perjalanan hidup kita di dunia ini, tentunya kita sering kecewa, kita sering sakit hati, tersinggung, kita merasa tidak diperhatikan orang, kita tertolak, dan sebagainya. Lalu kita panas hati, kita marah, kita berusaha mencari kebenaran, kita berusaha membela diri, dan sebagainya, sehingga kita lama-lama jadi tertekan, stres. Hari ini kita belajar bagaimana sikap Daud saat ada seseorang yang mengikutinya dari jauh, melempari batu, lalu mengutuki dirinya. Abisai marah, tetapi Daud berkata, biarkan saja. Karena kalau memang Tuhan menyuruh dia berbuat itu, siapa yang berani menanyakan kenapa kok dibiarkan? Biarlah kita menanggalkan panas hati dan melanjutkan perjalanan hidup kita supaya kita makin dekat kepada rencananya yang sempurna. Saudara-saudara, ingatlah, kita tidak punya hak untuk menanyakan keberadaan Simei-Simei dalam tanda kutip yang mengganggu kehidupan kita. Tapi kita memiliki hak untuk tidak membiarkan orang-orang tersebut menghentikan langkah kita untuk kita lebih mengenal dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Karena itu marilah pagi hari ini kita membiarkan Tuhan bekerja dengan segala caranya untuk menggenapi rencananya yang sempurna, yang terindah bagi kita, sekalipun urut-urutan peristiwanya adalah di luar jangkauan pengertian kita. Saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, pegangan kita haruslah firman Tuhan. Dalam kasus seperti yang dialami oleh Daud, maka pegangan kita adalah firman yang diucapkan oleh Yesus yang sudah kita baca di awal tadi. Dia berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, memang Yesus ingin supaya kita hidup di dunia ini sebagaimana Yesus hidup pada waktu dia hidup di dunia ini. Mungkin saudara semua yang mendengar ini, saudara berkata dalam hati, enak aja ngomongnya. Padahal itu sangat sulit untuk dilakukan. Memang saudara sangat sulit. Tetapi kalau kita mau belajar, walaupun seringkali kita gagal, kita belajar lagi, kita jatuh lagi, kita bangun lagi. Pasti satu saat kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Karena ada Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Kalau kita mau, pasti Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita renungkan hal ini baik-baik. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita yang dipilih akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah ciptakan hari ini bagi kami untuk hidup di dalamnya dan bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami mengakui apa yang Engkau sampaikan itu terlalu sulit bagi kami untuk melakukannya. Perlu perjuangan, perlu menyalipkan daging kami. Tetapi kami berdoa, mohon berikan kepada kami kesabaran dan kerelaan untuk bisa menerima sikap permusuhan dari orang lain, sehingga kami dapat lebih mengerti dan memahami maksud-maksud dan rencana-rencana Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kami dan menguasai kami,
sehingga kami selalu menikmati hadirat-Mu saat kami mendengar firman Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, saat kami beraktivitas sesuai dengan profesi kami masing-masing. Hadirat Allah selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Musuh memang menjengkelkan, tetapi di sisi yang lain, musuh adalah jendela di mana kita bisa memandang rencana Tuhan yang sempurna. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Nikmatilah anugerah, kasih setia, dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Amin.